Selamat pagi, semangat pagi. Kembali di YouTube saya Aditya Wicaksono. Apa kabar rekan-rekan semua dan juga Sivitas Universitas Udayana? Semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya tentunya. Tentunya saat kita lagi work from home atau kita kuliah dari rumah, studying dari rumah, semoga kita tetap sehat semua. Pada hari ini saya akan mencoba melakukan sharing knowledge mengenai materi manajemen sumber daya manusia yang masih berkaitan dengan kompensasi tentunya. Pada materi sebelumnya, kita membahas mengenai direct financial compensation atau kompensasi finansial secara langsung. Maka sekarang pembahasan akan berlanjut ke topik materi selanjutnya, yaitu indirect financial compensation yang biasa disebut dengan employee benefit atau kompensasi finansial secara tidak langsung. Untuk membantu saya dalam melakukan sharing knowledge ini, saya kembali menggunakan referensi buku yang kami gunakan dalam perkuliahan, yaitu buku Human Resources Management 14 edition karya Erwin Mondi dan Joseph J. Martosio, terbitan dari Pearson. Pada materi yang sudah saya jelaskan sebelumnya, pemberian kompensasi finansial merupakan salah satu bagian dari fungsi manajemen sumber daya manusia yang berhubungan dengan pemberian penghargaan sebagai pertukaran dalam melakukan tugas di dalam perusahaan. Pemberian kompensasi finansial merupakan hal yang sangat penting dalam memajukan suatu perusahaan. Pada karyawan yang mau bekerja dengan baik karena memiliki tujuan, yaitu agar karyawan tersebut mendapatkan kompensasi yang layak untuk kehidupannya. Dengan adanya balas jasa yang adil dan layak yang dapat diterima oleh karyawan, maka karyawan akan termotivasi untuk bekerja dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab karena kebutuhan mereka terpenuhi. Kembali lagi terhadap tujuan kompensasi yang sebelumnya pernah juga kita bahas, itu merupakan sebuah ikatan kerjasama, kepuasan kerja, pengadaan yang efektif, motivasi, stabilitas, dan pegawai, disiplin, serta pengaruh serikat buruh dan juga pemerintah. Yang pertama, ikatan kerjasama. Dengan pemberian kompensasi atau balas jasa, diharapkan sebagai ikatan kerjasama yang baik, kepuasan kerja dan pengadaan efektif, motivasi, stabilitas pegawai, disiplin, dan juga pengaruh serikat buruh juga pemerintah. Yang kedua, kepuasan kerja. Dengan balas jasa, pegawai akan dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan fisik, status sosial, dan egoistiknya sehingga memperoleh kepuasan kerja dari jabatannya. Selanjutnya, pengadaan efektif. Jika program kompensasi ditetapkan cukup besar, pengadaan pegawainya yang qualified untuk perusahaan akan menjadi lebih mudah. Selanjutnya, untuk motivasi, jika balas jasa diberikan cukup besar, maka manajer akan lebih mudah memotivasi bawahannya. Selanjutnya, stabilitas pegawai. Dengan program kompensasi atas prinsip adil dan layak serta eksternal konsistensi yang kompetitif, maka stabilitas pegawai akan lebih terjamin karena ada turnover yang menjadi lebih kecil. Selanjutnya, disiplin. Dengan pemberian balas jasa yang cukup besar, maka karyawan semakin menjadi lebih baik. Mereka akan menyadari setiap mentaati peraturan-peraturan yang berlaku. Pengarahan serikat buruh. Dengan program kompensasi yang baik, tentunya pengaruh serikat buruh dapat dihindarkan dan pegawai dapat berkonsentrasi dengan pekerjaannya. Pengaruh pemerintah, jika program kompensasi sesuai dengan undang-undang perburuhan yang berlaku, seperti upah batas minimum misalnya, maka intervensi pemerintah dapat dihindarkan juga. Selanjutnya, kompensasi finansial akan kita bagi lagi ke dalam bentuk kompensasi langsung dan juga tidak langsung. Seperti pembahasan sebelumnya, kompensasi langsung finansial terdiri dari gaji, upah, komisi, dan bonus. Untuk pengertian dan penjelasannya sudah kita paparkan di materi sebelumnya, bisa cek kembali di link sebelumnya. Lalu untuk kompensasi finansial tidak langsung,
yang disebut juga dengan tunjangan yang meliputi sebagai imbalan finansial yang tidak tercakup dalam kompensasi langsung. Untuk membahas lebih jauh mengenai kompensasi finansial secara tidak langsung, maka pembahasan materi ini akan dibagi menjadi beberapa bagian utama. Yang pertama, kita perlu mengetahui dan memahami tentang kompensasi finansial secara tidak langsung. Yang kedua, kita juga harus mengetahui mengenai jenis-jenis dan juga karakteristik kompensasi finansial secara tidak langsung. Ketiga, apa saja sih contoh dari kompensasi finansial secara tidak langsung tersebut? Oke, lanjut. Kita yang pertama akan mencoba memahami kompensasi finansial secara tidak langsung. Di sini kita akan membahas perbedaan antara kompensasi finansial langsung dan tidak langsung. Yang patut kita garis bawahi dan singkatnya yang membedakan hal tersebut adalah media pemberiannya. Pada kompensasi finansial langsung, wujudnya biasanya berupa uang tunai, baik yang diberikan dengan gaji, upah, bonus, dan diberikan secara langsung oleh perusahaan tempat bekerja. Namun, pada kompensasi finansial tidak langsung, memang hanya berwujud uang tunai yang dikeluarkan perusahaan namun tidak diberikan langsung kepada karyawan. Kenapa bisa begitu? Karena pemberiannya dilakukan melalui pihak ketiga atau dengan kata lain pihak di luar dari perusahaan itu sendiri untuk melakukan kerjasama dengan perusahaan. Apa aja sih yang menyebabkan perusahaan harus menggunakan pihak luar dalam urusan kompensasinya dan kompensasi final tersebut? Jawaban yang pertama adalah karena perusahaan tentunya tidak bisa berdiri sendiri dalam hal mengurus semuanya. Akan sangat complicated nantinya. Sehingga setiap perusahaan punya kelebihan dan juga kekurangan sendiri dalam melakukan penyesuaian tersebut. Setiap perusahaan akan melakukan pemikiran yang terbaik tentunya agar metode tersebut dapat ditemukan melalui pihak ketiga. Ini menjadi peluang bagi pihak ketiga atau pihak luar yang tentunya punya spesifikasi yang dibutuhkan oleh perusahaan utama tersebut tadi, sehingga mereka bisa masuk dapat melalui tender atau kerjasama lainnya yang tidak bisa dilakukan oleh perusahaan utama tersebut. Mereka akan menunjukkan bagaimana keunggulan dan performa sehingga perusahaan dapat tertarik untuk melakukan kerjasama dalam memberikan kompensasi finansial secara tidak langsung. Kerjasama ini seringkali disebut juga dengan simbiosis mutualisme. Dari perusahaan tentunya membantu sekali dalam pemenuhan pemeliharaan karyawan pada aspek kompensasi finansial tersebut. Pihak luar selain dapat bekerja dalam pemenuhan kebutuhan perusahaan, juga dapat berinovasi dan meningkatkan kualitasnya, sehingga dapat meningkatkan citra yang baik di masyarakat. Dan tentunya juga sebagai ajang promosi mengenai perusahaan-perusahaan yang melakukan kerjasama tersebut. Hal itu tentunya sangat baik untuk berkesinambungan antara kedua belah perusahaan dalam mengembangkan masing-masing proyeknya tersebut. Kita akan mengambil contoh pada bidang usaha perhotelan, di mana perhotelan bergerak di dalam penyediaan jasa hospitality, baik dalam hal penginapan, restoran, ruang meeting, ataupun penyedia event-event tertentu, menyediakan lokasinya tentunya sebagai tempat penginapan dan juga akomodasinya. Hotel ini tentu akan bekerja dengan layanan yang tinggi untuk memenuhi kebutuhan dari pelanggannya dan juga kenyamanan orang yang melakukan istirahat menginap di hotel tersebut. Hotel memiliki resiko saat tamu mengalami kecelakaan, pencurian di dalam hotel, atau juga resiko akibat dari operasional bisnisnya tersebut. Semisal akibat dari gedung kebakaran, lalu operasional tidak bisa berjalan kembali, lalu juga sebagai contoh selanjutnya pencurian tamunya dan juga resiko operasional lainnya itu menyebabkan adanya tuntutan
atas juga kelalaian dari karyawan hotel tersebut dan juga kecelakaan kerja dari karyawan. Oleh karena itu, manajemen hotel tentunya mempunyai dana yang memadai untuk menanggulangi resiko tersebut yang direncanakan dalam bentuk suatu jaminan asuransi properti, asuransi tanggung gugat, dan juga asuransi kecelakaan kerja dari dan untuk karyawan. Namun, perusahaan tidak bisa mengolahnya sendiri karena tidak mengetahui sistem dan alurnya. Sehingga perusahaan melakukan pencarian melalui pihak luar atau perusahaan lainnya yang dapat melakukan hal tersebut. Biasanya, perusahaan akan mencoba memulai mencari di website atau informasi lainnya, atau juga perusahaan tersebut dapat mencari informasi melalui agensi dan juga broker. Perusahaan broker asuransi sudah cukup banyak juga di Indonesia, sehingga memudahkan perusahaan perhotelan dapat lebih mudah mencari informasi melalui pihak ketiga tersebut, atau perusahaan tersebut juga dapat secara langsung datang ke perusahaan asuransi dan menanyakan apa saja sih yang bisa ditawarkan oleh perusahaan tersebut. Selanjutnya, setelah didapatkan perusahaan jasa penyedia asuransi yang notabene adalah perusahaan yang fokus pada pengaturan dan juga pemberian jaminan atas ketiga hal tersebut, perusahaan akan melakukan pertemuan dan bekerja sama mencapai kata sepakat karena perusahaan asuransi setuju dan akan memberikan jaminan bahwa mereka mampu untuk melakukan tugasnya tersebut, melakukan pengcoveran, melakukan risk management biasanya untuk perusahaan perhotelan sehingga resikonya dapat terjaga. Sehingga selang beberapa waktu berjalan, kinerja perusahaan perhotelan ini akan menjadi lebih baik karena pemenuhan untuk asuransi building, bangunan, untuk propertinya, harta benda, tanggung gugat, kecelakaan kerja, karyawannya tercapai, sehingga karyawan juga merasa aman dalam bekerja dan dalam melakukan pekerjaannya. Meskipun biaya, tentunya ada biaya ya yang akan dikeluarkan, dan juga biayanya tiap tahun pasti akan meningkat seiring dengan pertumbuhan bisnis dari propertinya tersebut dan juga bisnis dari perhotelannya tersebut. Maka perusahaan akan tetap melakukan hal tersebut untuk menarik perhatian calon karyawan yang akan bekerja di perusahaan tersebut, dan untuk mempertahankan karyawan yang bekerja di perusahaan dengan kualitas yang tinggi. Kompensasi finansial secara tidak langsung atau tunjangan adalah pendorong terpenting kedua dari kepuasan kerja yang berada tepat di bawah keamanan kerja itu sendiri. Nah, sudah jelas kan bagaimana sih kompensasi finansial secara tidak langsung itu mempengaruhi perusahaan dan juga pekerjanya? Oke, selanjutnya kita akan mencoba membahas pada bagian kedua yang akan kita kombinasikan dengan bagian ketiga, yaitu jenis-jenis dan juga karakteristik kompensasi finansial secara tidak langsung. Dan juga saya juga akan menyertakan beberapa contohnya yang seharusnya mudah dipahami oleh rekan-rekan juga ya. Kompensasi finansial secara tidak langsung menurut Mondi dan juga Martosio dibagi menjadi beberapa hal, yaitu ada legalcy required benefit, discretionary benefit. Yang pertama kita akan coba bahas itu legalcy required benefit, yaitu legalcy required benefit ini merupakan manfaat yang diberikan secara wajib dan mempunyai kekuatan hukum. Jadi di sini perusahaan wajib hukumnya dalam memberikan tunjangan di luar kompensasi finansial secara langsung. Untuk legalcy required sendiri menjadi beberapa jenis, yaitu pertama social security atau juga jaminan sosial. Yang kedua unemployment compensation atau kompensasi untuk pengangguran atau pemberitaan kerja. Yang ketiga workers compensation atau kompensasi untuk pekerja. Yang keempat family and medical leave atau cuti keluarga dan medis. Kita akan coba paparkan satu persatu. Yang pertama dari social security atau jaminan sosial tersebut.
Jaminan sosial merupakan salah satu bentuk perlindungan sosial yang diselenggarakan oleh negara guna menjamin warga negaranya untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak. Fokus utamanya adalah sebuah bidang dari kesejahteraan sosial yang memperhatikan perlindungan sosial atau perlindungan terhadap kondisi yang diketahui secara sosial termasuk kemiskinan, usia lanjut, kecacatan, pengangguran, keluarga, anak-anak, dan sebagainya. Sehingga jenis jaminan sosial ini dapat dibagi lagi ke dalam beberapa bagian, yaitu pertama, jaminan kecelakaan terhadap penumpang. Jaminan ini seperti asuransi yang diberikan oleh perusahaan untuk memberikan perlindungan pada masyarakat, tentunya pada pengguna kendaraan umum baik darat, laut, dan juga udara. Pada Indonesia, lembaga yang menangani asuransi kecelakaan penumpang adalah Jasara Harja. Hal ini tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 94 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan dan juga Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas. Dari undang-undang tersebut, setiap orang yang mengalami kecelakaan baik di laut, darat, dan udara berhak mendapat jaminan dari badan penyelenggara tersebut, yaitu PT Jasara Harja. Asuransi ini memberikan perlindungan kepada masyarakat atas timbulnya gangguan kesehatan. Biaya yang ditanggung adalah untuk berobat dan juga rawat inap. Pada asuransi ini biasanya premi akan ditagihkan sebagai biaya asuransi tersebut dan bersifat tahunan. Yang kedua ada lagi jaminan hari tua. Nah, pada jaminan hari tua yang diatur oleh pemerintah saat ini adalah BPJS Ketenagakerjaan atau kalau dulu dikenal dengan Jamsostek ya. Layanan ini memberikan perlindungan jaminan hari tua pada para pekerja yang telah mencapai usia tertentu dan sudah bekerja pada masa kerja tertentu juga tentunya. Sebagai contoh, pekerja yang sudah bekerja 11 tahun di suatu perusahaan, ketika dia mengundurkan diri dari sebuah perusahaan tersebut, dirinya dapat manfaat dari uang jaminan hari tua miliknya. Di Indonesia, jaminan hari tua ini dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan. Khusus bagi pegawai negeri sipil (PNS) masih dikelola juga oleh PT Taspen, dan untuk anggota TNI dikelola oleh PT Asabri. Ketiga, ada lagi yaitu jaminan kematian. Layanan ini memberikan jaminan yang diselenggarakan dengan tujuan untuk memberikan santunan kematian yang dibayarkan kepada ahli waris peserta yang meninggal dunia. Di Indonesia, jaminan ini ditanggung oleh PT BPJS Ketenagakerjaan. Yang keempat, jaminan kecelakaan kerja. Program jaminan kecelakaan kerja disingkat JKK adalah suatu program dari pemerintah dan juga pemberi kerja dengan tujuan memberikan kepastian jaminan pelayanan dan santunan apabila tenaga kerja mengalami kecelakaan saat menuju menunaikan tugas pekerjaan dan juga berbagai penyakit sehubungan dengan pekerjaannya. Di Indonesia ini, jaminan ketenagakerjaan ini ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan. Yang kelima ada jaminan kesehatan. Pada jaminan kesehatan adalah suatu program jaminan sosial yang diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan juga prinsip ekuitas dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan. Di Indonesia saat ini jaminan kesehatan ini ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Yang keenam, jaminan pensiun. Perusahaan jaminan pensiun disingkat program JP adalah pembayaran berkala jangka panjang sebagai substitusi dari penurunan atau hilangnya penghasilan karena peserta mencapai usia tua, pensiun misalnya, mengalami cacat total permanen dan meninggal dunia. Karakteristiknya adalah diselenggarakan secara nasional menggunakan prinsip asuransi sosial dan juga tabungan wajib dan manfaatnya pasti.
kepesertaan perorangan dan juga manfaatnya berupa uang tunai yang dibayarkan setiap bulan. Di Indonesia, jaminan pensiun ini ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan. Kadang-kali perusahaan juga memberikan manfaat tambahan untuk jaminan dana pensiun dengan menggunakan pihak ketiga. Biasanya ini dilakukan oleh perusahaan-perusahaan swasta dan juga multinasional. Saat ini beberapa contoh seperti Manulife, dana pensiun Astra, terus juga Manulife, Astra dan beberapa asuransi lainnya juga membantu dalam pensiunan ini tersebut. Masuk ke dalam kategori atau jenis yang kedua, unemployment compensation adalah kompensasi untuk pengangguran, di mana unemployment compensation ini diartikan sebagai program pemberian tunjangan yang tujuannya adalah memberikan waktu kepada pekerja yang menganggur untuk menemukan pekerjaan baru yang setara dengan yang hilang tanpa menderita kesulitan keuangan. Tanpa tunjangan ini, pekerja mungkin harus mengambil pekerjaan yang mereka terlalu memenuhi syarat dan berakhir dengan kesejahteraannya. Kompensasi pengangguran juga berfungsi mempertahankan pengeluaran konsumen selama beberapa periode penyesuaian ekonomi. Di Indonesia, program ini saat ini dikenal dengan Kartu Prakerja. Kartu Prakerja sendiri adalah bantuan pelatihan masyarakat Indonesia yang ingin memiliki atau meningkatkan keterampilannya. Karena semua percaya bahwa masyarakat Indonesia sesungguhnya ingin selalu meningkatkan kemampuannya. Didesain sebagai sebuah produk, program ini dikemas demikian rupa agar memberikan nilai bagi pengguna sekaligus memberikan nilai bagi sektor swasta. Jalan digital melalui marketplace dipilih untuk memudahkan pengguna mencari, membandingkan, memilih, dan memberikan evaluasi. Karena hanya dengan cara ini produk bisa terus diperbaiki, tumbuh, dan juga relevan. Biasanya juga menggandeng pelaku usaha swasta. Program ini adalah wujud kerjasama antara pemerintah dan swasta dalam melayani masyarakat. Contoh lainnya adalah pemberian kompensasi kepada karyawan yang terpaksa harus dirumahkan karena keadaan tertentu. Misalnya krisis ekonomi atau perusahaan bangkrut. Kalau mungkin saat ini kita bisa lihat kasus dari coronavirus di mana banyak perusahaan merumahkan karyawannya atau melakukan PHK juga untuk karyawan tersebut. Di mana pemberian kompensasi ini dapat menjamin karyawan untuk dapat survive di tengah usahanya dalam menemukan pekerjaan yang baru, atau jika kondisi dapat pulih, karyawan dapat bekerja kembali secara normal di perusahaan tersebut. Selanjutnya, workers compensation atau kompensasi untuk pekerja. Kompensasi untuk pekerja memberikan tingkat perlindungan finansial bagi karyawan yang mengeluarkan biaya akibat kecelakaan kerja atau penyakit dalam pekerjaannya dalam bentuk pertanggungan biaya, rehabilitasi, dan penggantian pendapatan sementara atau permanen berdasarkan tingkat keparahannya. Biasanya perusahaan memberikan proteksi tersendiri untuk workers compensation ini. Contohnya, perusahaan membeli cover asuransi khusus untuk worker compensation dan employer's liability. Apakah hal tersebut dibutuhkan? Karena biasanya biaya yang tinggi untuk mengcover resiko-resiko dari workman dan juga liability tersebut, maka perusahaan melakukan pembelian produk tersebut di perusahaan asuransi. Kita juga harus mengetahui seperti apa sih workman compensation tersebut. Workman compensation adalah asuransi tenaga kerja yang memberikan perlindungan dengan skala benefit yang lebih besar daripada BPJS Ketenagakerjaan atau jam sostek sebelumnya. Skala benefit yang disesuaikan dengan kemampuan perusahaan dalam memberikan kenyamanan terhadap tenaga kerja. Skala benefit seri yang paling populer adalah dikenal dengan Pertamina Benefits. Untuk employer's liability adalah tanggung jawab hukum pemberi kerja atau employers terhadap tenaga kerja employees sehubungan dengan kecelakaan kerja, bodily injury, atau penyakit disease yang diakibatkan oleh
kelalaian pemberi kerja di dalam menyertakan atau menyediakan standar keamanan yang seharusnya disediakan atau dipersyaratkan oleh undang-undang atau peraturan yang berlaku. Tanggung jawab hukum pemberi kerja employer's liability dalam hal ini adalah di luar santunan jam sostek, workman's compensation, personal accident yang menjadi hak dari tenaga kerja. Ada juga personal accident di mana perusahaan tersebut memberikan cover juga terhadap kecelakaan kerja. Ini guna memenuhi atau menambahkan cover dari atau menambahkan jaminan dari BPJS tenaga kerja yang dirasa nilainya tidak cukup besar sehingga diberikan proteksi untuk personal accident, kecelakaan diri. Biasanya nilainya cukup variatif dari nilai penjaminan 100 juta sampai dengan 5 miliar rupiah, sehingga seharusnya jika terjadi kecelakaan yang menyebabkan karyawan meninggal, tentunya ada keluarga yang ditinggalkan. Nah, keluarga yang ditinggalkan inilah yang akan mendapatkan kompensasi atas meninggalnya karyawan tersebut atau sehubungan dengan cacat tetap dan cacat sebagian. Oke, selanjutnya kita akan masuk yang keempat, yaitu family dan medical leave atau juga cuti keluarga dan juga medis cuti. Ini masuk ke dalam kategori cuti berbayar, di mana cuti berbayar merupakan jenis cuti yang dimana perusahaan memiliki tanggung jawab untuk membayarkan tetap gajinya atau upahnya walaupun karyawan tersebut mengambil cuti karena alasan tertentu. Untuk menggolongan cuti keluarga adalah pertama untuk karyawan yang melakukan pernikahan. Biasanya diberikan cuti selama 3 hari sampai dengan 5 hari. Sehingga karyawan tersebut dapat berlibur dan menikmati pernikahannya. Yang kedua juga jika karyawan memiliki anak dan melakukan pernikahan untuk anaknya atau menikahkan anaknya tepatnya. Cutinya biasanya diberikan selama 2 hari. Lalu ada juga mengenai acara keagamaan atau ibadah, biasanya diberikan cuti selama 1 hari. Lalu untuk istri yang melahirkan atau mengalami keguguran, biasanya cuti tersebut diberikan 3-5 hari. Dan keluarga inti, suami, istri, orang tua, mertua, anak, atau menantu meninggal dunia, biasanya diberikan cuti selama 2 hari. Sedangkan untuk penggolongan cuti medis adalah cuti sakit, di mana merupakan salah satu hak yang dimiliki oleh karyawan, pekerja, atau buruh, sehingga mereka tidak perlu melakukan pekerjaan pada kurun waktu tertentu dan pengusaha tetap harus memberikan upah, serta tidak boleh melakukan pemutusan hubungan kerja, di mana skemanya apabila dia mengalami sakit untuk 4 bulan pertama perusahaan tetap harus melakukan pembayaran gaji 100% dari upahnya tersebut. Lalu untuk 4 bulan kedua perusahaan memberikan upah sebesar 75% dari nilai upahnya tersebut. Lalu untuk 4 bulan ketiga, perusahaan wajib melakukan pembayaran upah sebesar 50% dari nilai upahnya. Dan untuk bulan selanjutnya, perusahaan melakukan pembayaran 20% dari upah sebelumnya dan juga dari upahnya, dan juga boleh juga melakukan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh pengusaha tersebut. Selanjutnya ada cuti juga untuk wanita yang mengalami haid atau menstruasi selama sebulan sekali dan berlaku untuk 2 hari. Lalu ada juga cuti untuk yang sedang mengandung atau hamil, dan juga waktu cuti 1,5 bulan sebelum kelahiran dan juga 1,5 bulan setelah kelahiran. Masuk lagi ada juga cuti biasanya untuk yang muslim, seperti dia naik haji, dia akan dapat juga cuti naik haji tersebut selama kurang lebih 1 bulan ya. Itu mengenai legally required benefit yang terbagi menjadi beberapa jenis. Kita akan lanjutkan ke dalam penjelasan yang utama juga, yaitu discretionary benefit. Discretionary benefit atau tunjangan discretioner adalah tunjangan yang tidak terikat
pada target pencapaian normal. Atau dengan kata lain, bonus yang diberikan ke karyawan tergantung dari kebijakan perusahaan itu sendiri. Di sini, discretionary benefit terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama adalah paid time off atau gaji cuti. Yang kedua adalah healthcare atau layanan kesehatan. Ketiga adalah life insurance atau asuransi jiwa. Yang keempat, retirement plans atau rencana pensiun. Kelima ada employee stock option plan atau rencana kepemilikan saham karyawan. Yang keenam ada employee services atau layanan karyawan. Ketujuh adalah premium pay atau pembayaran premium ekstra. Kita mulai dari yang pertama dulu ya. Yang pertama adalah paid time off atau gaji cuti. Seperti apa sih penjelasannya mengenai paid time off? Yaitu sebuah kebijakan yang menyediakan bayaran kepada karyawan yang jatuh sakit atau juga sedang liburan dan juga menjalani kegiatan pribadi yang boleh dipakai sebagai peningkatan kebutuhan atau keinginannya tersebut. Kebijakan tersebut biasanya diberlakukan di Amerika Serikat di mana tak ada persyaratan hukum federal untuk jumlah minimum dari bayaran hari-hari liburan. Dalam memberikan pembayaran untuk waktu yang tidak bekerja, pengusaha mengakui ada karyawan memerlukan waktu di luar waktu pekerjaan untuk berbagai keperluan. Dibahas di bagian berikut adalah pembayaran untuk cuti pertama, yaitu cuti liburan, pembayaran untuk cuti sakit, cuti panjang, dan bentuk cuti lainnya. Pertama, cuti liburan. Waktu liburan melayani tujuan kompensasi yang penting. Misalnya, liburan berbayar membantu pekerja menjadi lebih kreatif dan juga produktif, dan juga mengurangi stres dari karyawan tersebut. Lalu juga mendekatkan karyawan, keluarga, dan juga teman-teman dekatnya untuk meningkatkan kinerja pekerjaannya kembali. Mereka juga dapat mendorong karyawan untuk tetap bersama di perusahaan tersebut. Waktu liburan berbayar biasanya seringkali dengan senioritas. Semisal karyawan dengan masa kerja 1 tahun mungkin dapat menerima 2 minggu, bekerja 10 tahun mungkin mendapatkan 3 minggu, bekerja 15 tahun mendapatkan waktu 4 minggu. Yang kedua adalah cuti panjang atau sementara. Ini dapat digolongkan cuti besar atau juga disebut dengan cuti istirahat panjang. Istirahat panjang ini diperuntukkan bagi karyawan yang loyal bekerja selama bertahun-tahun di perusahaan yang sama. Namun tidak semua perusahaan memberikan cuti besar kepada karyawannya. Cuti besar hanya dilaksanakan oleh perusahaan-perusahaan tertentu saja. Setelah memiliki masa kerja selama 5 tahun, pekerja berhak mendapatkan cuti besar atau istirahat panjang yang juga dapat mengajukan istirahat panjang pada tahun ke-6 dan juga tahun ke-7 masing-masing selama 1 bulan. Apabila tidak mengajukan cuti 5 bulan cuti tersebut, maka hak istirahat tersebut yang timbul akan dinyatakan gugur. Kadangkala cuti tersebut, sebagai pengalaman saya sebelumnya, itu dapat digantikan juga cuti itu dengan 1 bulan gaji, atau juga dapat dicicil sesuai dengan prorata harinya. Itu pengalaman yang saya dapati sewaktu bekerja di perusahaan asuransi Astra di Jakarta. Ketiga ada cuti tahunan. Cuti tahunan ini merupakan waktu cuti yang diberikan kepada tenaga kerja oleh instansi yang dapat digunakan sesuai dengan kondisi dan keperluan tenaga kerja. Setiap tenaga kerja berhak mendapatkan 1 hari cuti dalam sebulan atau 12 hari dalam setahun. Namun, instansi atau perusahaan berwenang juga berhak untuk menolak permintaan cuti dari tenaga kerja yang belum genap 1 tahun. Apabila perusahaan bersedia memberikan izin cuti, hal ini disebut juga cuti di luar tanggungan, atau instansi perusahaan dapat memotong gaji tenaga kerja tersebut secara prorata sesuai dengan jumlah ketidakhadirannya. Namun itu balik lagi ke perusahaan, dan karena setiap perusahaan memiliki regulasi cuti yang berbeda-beda.
Yang kedua, healthcare atau layanan perawatan kesehatan. Perawatan kesehatan merupakan barang paling mahal dalam paketan tunjangan karyawan. Seringkali karyawan menghabiskan lebih banyak per kapita untuk perawatan kesehatan daripada negara lainnya. Beberapa perusahaan telah mengurangi atau menghapus kenaikan gaji, bonus, atau keduanya untuk memberikan tunjangan kesehatan yang semakin mahal bagi karyawan. Oleh karena itu, seringkali perusahaan melakukan kerjasama dengan perusahaan asuransi kesehatan untuk membeli cover atau jaminan asuransi untuk seluruh karyawannya. Hal itu dilakukan selama 1 tahun sekali biasanya untuk pengcoverannya atau penjaminannya. Dan jenis-jenis jaminan yang diberikan oleh perusahaan untuk asuransi kesehatannya biasanya dibuat beberapa paket. Ada dia mengcover untuk rawat jalan, rawat inap, biaya operasi, perawatan gigi, dan juga perawatan pasca dia operasi melahirkan. Tapi ada juga yang dia hanya murni mengcover untuk rawat inap dan biaya lainnya tetap tercover kecuali rawat jalan dan gigi. Jadi masing-masing itu sangat berbeda. Lalu ada juga rencana perawatan terkelola, yaitu di mana pemberi layanan kesehatan menekankan pengendalian biaya dengan membatasi pilihan dokter dan juga rumah sakit karyawan. Jadi rumah sakitnya dibatasi sesuai dengan ketentuan dari perusahaan. Rencana ini memberikan perlindungan terhadap biaya perawatan kesehatan dalam bentuk pembayaran di muka terhadap penyedia layanan kesehatan. Misalnya melakukan kemitraan perusahaan dengan rumah sakit tertentu dalam memberikan layanan khusus dan juga keringanan biaya jika berobat di rumah sakit tersebut. Lalu ada juga paket asuransi khusus. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, pengusaha sering menggunakan paket asuransi terpisah untuk memberikan jenis manfaat tertentu yang sering disebut juga paket asuransi khusus. Misalnya ada perusahaan yang memberikan jaminan kesehatan khusus yang berbeda dengan jaminan kesehatan biasa, di mana diberikan kepada karyawan yang bekerja bersinggungan dengan industri yang cukup berbahaya. Biasanya di industri konstruksi atau jasa pengiriman barang yang memiliki high risk. Lalu juga perawatan kesehatan yang digerakkan oleh konsumen. Mengacu pada tujuan membantu perusahaan mempertahankan kendali atas biaya sementara juga memungkinkan karyawan untuk membuat pilihan yang lebih besar tentang perawatan kesehatan. Jadi masyarakat juga dapat mengusulkan layanan kesehatan apa yang didapatkan selama bekerja di perusahaan tersebut. Entah itu medical check up, cek kesehatan, tensi, gula, dan juga sebagainya. Lalu ada juga ditambahkan itu untuk yang ketiga, life insurance atau asuransi jiwa. Asuransi jiwa yang disponsori oleh perusahaan melindungi keluarga karyawan dengan membayar jumlah tertentu setelah kematian terjadi oleh karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut. Rencana-rencana ini sering termasuk pada kematian karena kecelakaan dan juga pemotongan yang membayar manfaat tambahan jika kematian terjadi akibat dari kecelakaan atau jika karyawan mengalami anggota tubuh yang tidak disengaja, baik itu berupa cacat tetap maupun cacat permanen. Ada dua rencana asuransi jiwa yang lebih umum, yaitu asuransi jiwa berjangka dan juga keseluruhan hidupnya. Asuransi jiwa berjangka memberikan perlindungan kepada penerima manfaat karyawan selama periode terbatas berdasarkan jumlah tahun tertentu yang tunduk pada usia maksimum. Setelah itu asuransi otomatis akan berakhir. Sedangkan untuk asuransi jiwa seutuhnya membayar sejumlah pada penerimaan manfaat yang ditunjukkan karyawan yang meninggal, tetapi tidak seperti kebijakan seumur hidup. Rencana seumur hidup tidak akan berakhir sampai pembayaran dilakukan kepada penerima mendapatkan manfaat. Kompensasi pekerja melindungi karyawan dari kecelakaan dan penyakit terkait juga tentang pekerjaan itu sendiri. Namun beberapa perusahaan menyediakan perlindungan tambahan yang lebih komprehensif.
cacat jangka panjang, memberikan manfaat bulanan kepada karyawan yang sakit atau cedera sehingga tidak dapat bekerja dalam waktu yang kurun cukup lama. Selanjutnya yang keempat, retirement plan atau rencana pensiun. Program pensiun yang disponsori oleh perusahaan memberikan penghasilan kepada karyawan setelah mencapai usia pensiun minimum dan telah meninggalkan perusahaan yang telah atau yang akan mendapatkan sejumlah dana. Nah, dana pensiun adalah hak seseorang untuk memperoleh penghasilan setelah bekerja sekian tahun dan juga memasuki usia pensiun atau ada sebab-sebab lainnya dengan perjanjian yang telah ditetapkan. Sebagai contoh, pensiun dini mungkin dia sebelum umur batas dari pensiun sudah bisa mengajukan untuk melakukan pensiun dini. Tentunya memiliki tujuan memberikan penghargaan kepada karyawan yang telah mengabdi di perusahaan tersebut. Penghasilan dalam hal ini diberikan dalam bentuk uang dan besarnya tergantung dari besaran yang telah ditetapkan. Pemberian dana pensiun kepada para karyawan bukan saja memberikan kepastian penghasilan di masa depan, tetapi juga memberikan motivasi bagi karyawan untuk lebih giat dalam bekerja. Dengan memberikan program jasa pensiun, maka para karyawan dapat merasakan nyaman, aman, terutama bagi mereka yang menganggap pada usia pensiun sudah tidak produktif lagi. Saya akan menambahkan mengenai video dana pensiun dari OJK sehubungan dengan materi yang akan kami sampaikan sebelumnya. Indahnya masa tua berkat dana pensiun. Ini Pak Andi. Tahun depan, ia akan memasuki masa pensiun. Pak Andi selalu mendambakan masa pensiun yang sejahtera, yaitu memiliki dana yang bisa ia nikmati bersama keluarga di hari tua dari tunjangan dana pensiun hasil kerja keras di sebuah perusahaan tempat ia bekerja selama puluhan tahun. Namun nasib berkata lain. Jaminan hari tua atau JHT dari Jam Sostek belum tentu mencukupi kebutuhan dana hidup Pak Andi dan keluarga. Lalu bagaimana Pak Andi dapat hidup sejahtera di hari tua? Sedangkan di umur Pak Andi sekarang, akan sangat sulit baginya untuk mencari pekerjaan baru. Memberikan tunjangan pensiun bagi para pegawai belum menjadi sebuah kewajiban bagi perusahaan, terutama perusahaan swasta. Tidak semua perusahaan membangun DPPK atau dana pensiun pemberi kerja yang memberikan jaminan dana pensiun sepanjang hidup setelah pegawai mencapai masa pensiun. Oleh sebab itu, kita yang tidak memiliki tunjangan pensiun dari perusahaan tempat bekerja wajib merencanakan dan mempersiapkan dana pensiun mandiri sejak sekarang. Selain kita dapat berinvestasi dalam berbagai instrumen investasi, kita juga bisa mempersiapkan dana pensiun mandiri melalui DPLK atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan. DPLK menyediakan fasilitas untuk kita dalam menata masa depan mandiri dan sejahtera. Melalui pembukaan rekening mulai dengan uang yang relatif kecil sebesar Rp500.000, Anda dapat membuka rekening DPLK di beberapa perusahaan asuransi dan bank-bank terkemuka. Jadi, rancang masa pensiun dengan DPLK agar kita bersama keluarga dapat menikmati hari tua dengan damai dan sejahtera. Segera langkahkan kaki Anda ke DPLK terdekat yang memiliki izin resmi dari OJK. Cerdas mengelola masa depan sejahtera. Sikapi uang dengan bijak. Otoritas Jasa Keuangan. Adapun jenisnya, yang pertama adalah program imbalan pasti. Program pensiun manfaat pasti memberikan suatu program pensiun yang memiliki manfaat yang besar. Pensiun ditetapkan dalam peraturan dana pensiun. Seluruh iuran merupakan beban karyawan yang dipotong dari gajinya sendiri. Program ini dikaitkan dengan masa kerja dan juga besarnya penghasilan kita, sehingga untuk dapat menentukan besarannya uang pensiun, seorang karyawan dapat melakukan perhitungan sendiri sehingga dapat memperkirakan jika mengalami kenaikan gaji sampai dengan 5% per tahun dan juga berapa potongannya tiap bulan, dan juga dari laporan dana pensiun setiap tahunnya. Tentunya seorang karyawan dapat menentukan berapa masa pensiun dengan nilainya yang akan dia dapatkan. Yang kedua, rencana kontribusi pasti.
Program yang besar manfaat pensiunnya tergantung dari hasil pengembangan kekayaan dana pensiun. Iuran ditanggung bersama oleh karyawan dan perusahaan pemberi kerja. Program pensiun ini terdiri dari money purchase plan dan profit sharing dan juga saving plan, di mana besarnya uang pensiun didasarkan pada iuran yang dibayarkan pekerja dan juga perusahaan, dan juga tentunya berdasarkan hasil investasi dari perusahaan tersebut, perusahaan dana penyedia dana pensiunnya tentunya. Lalu kelima, ada juga employee stock option plan atau rencana kepemilikan saham untuk karyawan. Kita singkat ESOP ya. ESOP yaitu Employee Stock Option Plan adalah suatu program yang memberikan hak kepada karyawan atas kepemilikan saham. Program kepemilikan saham perusahaan di Indonesia dikenal juga dengan sebutan kepemilikan saham bagi karyawan atau PKSK. Program kepemilikan saham perusahaan dengan EOSP pertama kali ada di Amerika, yaitu pada tahun 1950. Program kepemilikan saham perusahaan dengan EOSP dilakukan dengan beberapa cara. Antara lain, perusahaan memberikan sahamnya secara cuma-cuma stock grant kepada karyawan, lalu juga menjual saham perusahaan kepada karyawan umumnya dengan harga diskon, dan memberikan opsi kepada karyawan untuk membeli saham perusahaan pada periode tertentu dan juga pada harga tertentu. Program kepemilikan saham perusahaan dengan EOSP di Indonesia memang belum tenar, terlebih untuk perusahaan-perusahaan yang masih bersifat kekeluargaan. Mengapa perusahaan atau manajemen memberikan kesempatan karyawan untuk memiliki saham dengan metode EOSP? Karena dapat digunakan sebagai bentuk penghargaan kepada karyawan dan juga mampu mempertahankan karyawan itu sendiri, atau juga meminimalisir keluar masuknya karyawan atau turnover karyawan yang sangat tinggi. Karyawan yang memiliki saham perusahaan cenderung akan memiliki rasa memiliki dan akhirnya menimbulkan semangat dalam bekerja di perusahaan tersebut. Contohnya dalam USP adalah pembagian berupa lembar saham, surat berharga, atau aset dengan nilai jaminan tertentu. Selanjutnya, employee service atau layanan karyawan. Layanan karyawan adalah fungsi pemeliharaan karyawan menyangkut kegiatan untuk memelihara kondisi fisik dan mental dari karyawan itu sendiri. Kondisi fisik dan mental yang baik akan menciptakan penarikan karyawan yang baik, pengembangan, pemberian kompensasi, integrasi, dan dilanjutkan dengan pemeliharaan. Di samping itu, kita juga perlu memberikan perhatian khusus terhadap usaha-usaha untuk memelihara kesehatan dan juga sikap karyawan. Program kesehatan dan keselamatan kerja dimaksudkan untuk memelihara kondisi fisik dari karyawan, sedangkan program pelayanan karyawan membantu memelihara semangat moral dari karyawan itu sendiri. Banyak istilah-istilah yang dipergunakan untuk program-program pelayanan karyawan. Ada yang menggunakan istilah jaminan sosial, program kesejahteraan karyawan, dan sebagainya. Nah, itu merupakan elemen yang paling khas dan biasanya menjadi ciri khas suatu perusahaan itu sendiri, yaitu meningkatkan perhatian pengusaha terhadap masalah kesejahteraan karyawan, dikarenakan beberapa faktor-faktor sebagai berikut. Yang pertama, sikap para karyawan yang disebabkan terutama oleh makin meningkatnya taraf pendidikan mereka. Yang kedua, permintaan dari organisasi-organisasi buruh. Ketiga, permintaan dari pemerintah yang diwujudkan dalam bentuk undang-undang dan peraturan-peraturan dari pemerintah. Persaingan yang semakin ketat yang mengakibatkan para pekerja harus berusaha untuk memberikan berbagai jaminan agar karyawan menjadi lebih betah, menjadi lebih nyaman, dan tidak ingin resign tentunya. Adanya pengawasan terhadap tingkat upah, terutama dari asosiasi para pengusaha untuk mencegah persaingan dalam hal pemberian upah. Manfaat yang dapat diperoleh dari diselenggarakannya program kesejahteraan karyawan antara lain mendapatkan atau memberikan penarikan tenaga kerja yang lebih efektif,
perbaikan semangat dan juga kesetiaan dari karyawan itu sendiri. Penurunan tingkat absensi dan perputaran tenaga kerja, perbaikan hubungan masyarakat, pengurangan pengaruh organisasi buruh baik yang telah ada maupun yang potensial, pengurangan campur tangan pemerintah dan organisasi. Adapun contoh dari pemberian layanan kepada karyawan, ada beberapa hal dan cukup banyak yang akan saya sampaikan. Yang pertama, sebagai menyediakan kantin atau kafeteria di dalam perusahaan tersebut untuk memudahkan konsumsi bagi pekerja. Yang kedua, memberikan beasiswa pendidikan. Diberikan juga untuk beasiswa terhadap tanggungan dari anak karyawan tersebut. Yang selanjutnya, diberikan perumahan. Kadang diberikan perumahan dinas bagi karyawan atau diberikan seperti disewakan suatu tempat untuk karyawan agar dapat tinggal bagi karyawan tersebut. Lalu pengembangan karir. Apa sih yang bisa dilakukan dalam pengembangan karir? Bisa berupa pelatihan, pendidikan lanjutan, seminar yang biasa diberikan oleh komunitas. Lalu juga apalagi nih, komunitas karyawan. Kadang dengan adanya perkumpulan dapat mempererat hubungan antar rekan kerja di dalam suatu kantor atau perusahaan. Komunitas karyawan ini dapat berupa komunitas olahraga, komunitas klub membaca misalnya, atau klub motor atau klub kendaraan yang mereka miliki. Lalu juga dapat diberikan fasilitas pembelian, misalnya berupa kerjasama dengan toko dan juga koperasi kantor, atau sebagai contoh pembelian kendaraan untuk karyawan. Perusahaan akan menjaminkan dananya agar karyawan dapat membeli kendaraan tentunya dengan tingkat suku bunga yang lebih rendah daripada perusahaan penjaminan seperti leasing ataupun bank. Selanjutnya itu ada lagi untuk fasilitas kesehatan, meliputi klinik, cek kesehatan yang ada di kantor. Biasanya perusahaan besar akan menempatkan klinik-klinik kecil untuk penerimaan karyawan yang mengalami sakit. Lalu juga ada untuk creative space, di mana karyawan tempat untuk bebas berekspresi, baik acara kantor, formal atau non-formal. Biasanya staf-staf melakukan perkumpulan, olahraga bersama, dan sebagainya. Selanjutnya adalah ruang kerja, di mana ruang kerja yang nyaman, sesuai standar, sehingga mampu memudahkan mobilisasi pekerjaan, membuat karyawan menjadi lebih nyaman dalam bekerja. Selanjutnya yang paling simpel lagi seperti fasilitas parkir untuk karyawan, di mana seperti di Jakarta misalnya, itu yang namanya parkiran udah harus bayar dan juga cukup mahal. Nah, dengan disediakannya fasilitas yang lebih mumpuni, sehingga karyawan dapat parkir di perkantoran tersebut dengan biaya yang ditanggung oleh perusahaan, membuat mereka nyaman dalam bekerja. Lalu pemberian kemudahan administrasi seperti pembayaran atau penerimaan yang dipermudah, yang tanpa proses yang juga yang tidak terlalu ribet ya tentunya. Ya, lainnya lagi seperti fasilitas rekreasi. Kadang perusahaan memberikan fasilitas rekreasi terhadap karyawannya yang masih produktif, dan semakin produktif dengan adanya fasilitas rekreasi tersebut. Semisal fasilitas gym, terus lalu juga biliar, dan juga fasilitas lainnya yang menunjang kebutuhan mereka dalam menghilangkan kejenuhan dalam bekerja, sehingga performa mereka dalam bekerja tetap akan terjaga dan menjadi lebih baik. Selain itu, yang terakhir kita akan melanjutkan di premium pay atau pembayaran ekstra premium. Pembayaran ini mengacu pada upah yang lebih tinggi yang diberikan kepada karyawan yang bekerja dengan jam kerja yang kurang diinginkan, dalam artian di luar jam kantor lah. Ini termasuk hari libur, akhir pekan, hari libur, atau apapun lebih dari jam perusahaan. Misalnya karyawan yang bekerja di luar hari kantor akan mendapatkan pembayaran lebih, atau juga seperti tunjangan-tunjangan lain. Sebagai contoh, tunjangan hari raya yang lebih besar untuk perayaan di hari besar nasional atau hari keagamaan. Pembayaran jenis ini juga mengacu pada tingkat kesulitan atau
berbahayanya pekerjaan yang dilakukan. Misalnya pencuci jendela untuk gedung pencakar langit di kota besar, pilot militer mendapatkan uang ekstra dalam bentuk gaji penerbangan dan juga uang tempur karena resiko yang terlibat dalam pekerjaannya. Dan yang terakhir, dari penjelasan tersebut, kita jadi lebih tahu mengenai makna dari kompensasi finansial secara tidak langsung yang sangat erat berkaitan dengan proteksi-proteksi yang diberikan perusahaan terhadap karyawan seperti asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi ketenagakerjaan dan sebagainya. Lalu kita juga mengetahui tujuan dan juga pentingnya kompensasi tersebut bagi karyawan dan impact untuk perusahaan. Karena tanpa adanya kompensasi yang tentunya perusahaan tersebut tidak akan berkembang dan karyawan juga tidak dapat mengembangkan dirinya. Sekian dari saya untuk materi tersebut, dan jika ada yang ingin didiskusikan dapat berkomentar di kolom komentar, dan semoga bermanfaat. Selamat sore dan sampai jumpa di vlog selanjutnya. Mohon maaf kalau ada penyampaian yang salah dan kurang. Selamat siang.